Hari ini saya mempresentasikan tata ruang Chandigarh, India. Penjelasan. Chandigarh adalah wilayah union di India, kota unik karena itu berfungsi sebagai ibu kota dua negara, yaitu Haryana dan Punjab. Chandigarh adalah pertama direncanakan kota di India, dikenal dunia atas untuk arsitektur dan perencanaan perkotaan. Itu juga disebut sebagai The Kota Indah. Sejarah Chandigarh City in India. Dengan pembagian India pada tahun 1947, Provinsi Punjab di Inggris yang lama dibagi menjadi dua bagian. Bagian barat yang lebih besar, termasuk ibu kota Punjabi di Lahore. Bagian timur diberikan kepada India, tetapi tanpa pusat administrasi, komersial, atau budaya. Alhasil berencana mencari situs yang cocok untuk ibu kota India baru, Punjab dilakukan segera setelah pembagian. Pemerintah India ini mempertimbangkan beberapa pilihan dari kota-kota termasuk Amritsar, Jalandhar, Philaur, Ludhiana, Shimla, Ambala, dan Karnal. Dan mereka memilih tempat yang sekarang ya emang cocok untuk Chandigarh pada tahun 1948. Chandigarh diharapkan menjadi ibu kota negara bagian baru yang megah, indah, terletak di kaki pegunungan Himalaya, dan akan menjadi simbol modernitas. Dan juga bisa menyembuhkan kebanggaan orang Punjabi India yang terluka, dan akan menampung ribuan pengungsi yang sebagian besar beragama Hindu dan Sikh yang pada dulunya melarikan diri dari Pakistan karena mendominasi agama Muslim dan yang mendominasi Muslim. Kelanjutannya, kota itu direncanakan oleh arsitek kelahiran Swiss Le Corbusier, dibantu oleh Maxwell Fry, Jane Drew, dan beberapa arsitek dan perencana kota India. Konstruksi dimulai pada awal 1950-an dan sebagian besar kota selesai pada awal 1960-an. Proyek tersebut membutuhkan relokasi sekitar 21.000 orang dari 58 desa. Wilayah Serikat Chandigarh itu dibentuk pada tanggal 1 November 1966 ketika India Punjab direorganisasi sepanjang garis linguistik menjadi dua negara, yaitu Hindi Austronesia Haryana dan Punjabi Austronesia Punjab. Dua negara itu terletak di antara Haryana dan Punjab. Kota Chandigarh dijadikan ibu kota bersama kedua negara bagian dan wilayah persatuan itu sendiri. Di bawah ketentuan, pada tahun 1986, Punjab mempunyai kesepakatan, yaitu seluruh wilayah persatuan akan menjadi bagian dari Punjab. Sedangkan wilayah yang produktif secara pertanian sebagian besar berbahasa Hindi di Fazilka dan Abohar, keduanya di Punjab juga, dan akan dipindahkan ke Haryana. Bagaimanapun juga rencana ini sampai sekarang belum membuahkan hasil. Setelah itu, tata ruang Chandigarh City di India. Kota dan wilayah kontemporer. Kota Chandigarh dengan infrastruktur yang berkembang dengan baik dan kepadatan penduduk yang relatif rendah, mencakup lebih dari setengah wilayah persatuan. Terdiri dari lebih dari 50 sektor persegi yang dipisahkan satu sama lain oleh jalan-jalan lebar yang membawa lalu lintas arteri kota yang bergerak cepat. Gedung utama pemerintahan berada di bagian utara kota, dan di sebelah tenggaranya ada kawasan industri dipisahkan dari sektor pemukiman oleh Greenbelt. Greenbelt ini ditanami oleh banyak banget pohon mangga. Setelah itu, Chandigarh dari 50 tahun didirikan, tidak hanya sepenuhnya tumbuh, ini adalah salah satu kota yang paling cepat berkembang di India. Sebagai hasil dari keberhasilannya, nilai real estate dalam utopia modernis ini dengan mudah menyaingi orang-orang yang bahkan dari metropolis AS yang kaya raya. Sebagai akibatnya, pertumbuhan Chandigarh diatur bukan oleh visi modernis yang ditafsirkan kembali, tetapi oleh urgensi investasi real estate. Kelebihan Chandigarh. Chandigarh itu merupakan suatu monumen hasil karya manusia terhadap penaklukan alam, yaitu yang disebut falsafah. Falsafah perencanaan kota dan langgam arsitektur barat yang dipindahkan ke alam lingkungan timur. Jadi dulunya itu suasana kehidupan kota timur yang ramah dan fiber, sekarang diganti dengan suasana yang hampa, kaku, dan steril. Setelah itu ada kekurangan Chandigarh. Chandigarh menurut kritis
Tradisi arsitektur modern Kensington pada tahun 1985 adalah sebuah kota yang dirancang untuk otomobil di satu negara, di mana sebagian besar penduduknya kekurangan sepeda. Pengaruh terhadap kehidupan. Punjab memiliki salah satu jaringan jalan raya yang paling berkembang di negara ini. Jalan beraspal, segala cuaca membentang ke sebagian besar desa, dan negara bagian ini dilintasi oleh sejumlah jalan raya nasional. Punjab juga dilayani dengan baik oleh kereta api utara, bagian dari sistem kereta api nasional. Ada bandara internasional di Amritsar dan layanan domestik reguler tersedia di Chandigarh dan Ludhiana. Tadi yang udah saya bilang, Punjab memiliki salah satu jaringan jalan raya yang paling berkembang di negara ini. Jalan beraspal, segala cuaca membentang ke sebagian besar desa, dan negara bagian ini dilintasi oleh sejumlah jalan raya nasional. Kenapa saya memilih ini sebagai pengaruh terhadap kehidupan? Karena Chandigarh itu mempunyai layanan yang baik di bagian kereta api dan juga bandara-bandaranya. Berbeda dengan kota-kota lain yang ada di India. Budaya di Chandigarh itu terkenal dengan banyaknya festival-festival keagamaannya yang ada di setiap musim, seperti Dussehra. Bagi umat Hindu, festival Tahun Baru. Tetapi untuk bagi Sikh, festival ini tuh disebut sebagai festival pertanian dan perayaan kelahiran Ordo Khalsa komunitas. Ada juga banyak perayaan hari jadi untuk menghormati para guru dan berbagai orang suci. Tradisi asli dari Punjabi ini tuh dibawakan dengan genre lagu dan tarian lucu yang dibawakan oleh wanita. Selain Sikh, musik religius genre kinerja vokal terus menjadi populer. Dulunya tradisi asli yang ada di Chandigarh itu cuma ada di Chandigarh doang, tetapi karena di Chandigarh doang yang ada mempunyai tradisi tarian-tarian lucu yang dibawakan oleh wanita, jadi membuat tradisi mereka itu menjadi populer. Wisatanya ini saya ada banyak, tapi saya cuma milih 2. Ini merupakan tempel-tempel yang terkenal di Chandigarh. Yang pertama itu ada Manta Mansa Dewi Temple. Ini kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewi Mansa, Dewi berbentuk sakti di distrik Panchakula, negara bagian Haryana di India. Terus yang kedua itu ada Jayanti Dewi Temple, itu kuil yang didedikasikan khusus untuk Dewi Jayanti. Terletak di Bukit Desa Jayanti Majri yang berjarak 15 km dari Chandigarh. Oke, ini Arlin sudah ya. Oke, kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, untuk Sasa dipersilakan jika ingin bertanya dengan Lovelyn ya. Saya. Ya. Oke. Waduh. Oke. Apa yang membuat Chandigarh ini maksudnya lebih kayak berbeda dari kota di India lainnya? Maksudnya kan apa? Kan Chandigarh itu udah ditulisnya atau dinamakan sebagai The City Beautiful, yang terus sama arsitekturnya itu diambil dari kayak apa? Yang desainnya itu kayak dari Swiss French modernist arsitek. Terus bisa nggak kasih tahu kelebihan, maksudnya apa yang membuat Chandigarh ini lebih berbeda gitu sampai dinamakan The City Beautiful dari kota India lainnya? Ya, saya tampung dulu ya. Iya, silakan. Di sini ada selain Sasa ada Aurel ya. Aurel juga bertanya, silakan. Saya dulu. Ini siapa aja selain Aurel? Ada Pansa juga tadi yang angkat tangan ya?
Iya. Oh, yaudah silakan Vansa dulu deh. Ternangis lagi. Ayo Vansa disilakan ya, ingin bertanya apa Vansa? Saya mau Mana tanya, Vansa suaranya? Iya, silakan. kalau misalkan, Jangan tanya peringkat lagi ya. ya saya nggak tanya peringkat. Kalau kan kalau di India yang kita tahu tuh, saya nggak tahu kotanya kan pasti beda-beda kan di India. Tapi yang biasa yang suka ada di internet yang kayak misalkan di IG suka lewat kayak gitu-gitu, kayak India tuh kotanya nggak serapih dari kota-kota lain gitu loh, ya kan? Kayak jalanannya macet banget, terus banyak yang main klakson kayak gitu-gitu. Kalau misalkan di kota yang Lovelyn bahas itu sendiri, beda nggak sama yang lainnya? Nah, kasih. Jadi deh. Jadi, yaudah ayo, Jadi. apa Aurel? Jadi mirip-mirip sama tadi yang Fansya bilang, kalau misalkan saya buka internet, YouTube gitu kan, lihatnya India tuh kayak kotor, maaf ya, kotor, macet, gitu-gitu loh. Bahkan sampai sekarang juga di otak saya India itu kotor. Nah, kalau sama nggak aman, kalau di kota yang apa tadi, yang Lovelyn bahas, itu ada nggak sih tempat yang kotornya itu yang kayak yang bertebaran di IG juga, terus berantakan apa enggak? Itulah. Dan aman atau enggak? Udah selesai. Mau tanya lagi Oke, boleh? Vansa kenapa angkat tangan lagi? Mau tanya lagi satu lagi. Ya, silakan. Waktu itu saya nonton YouTube-nya siapa gitu. Ceritanya mereka lagi jalan-jalan ke India gitu kan, lagi kayak visit gedung-gedung gitu kan. Tapi katanya di sana gedung-gedungnya pada bau gitu. Kayak bau kotoran atau bau bau apa? Bau pipis hewan gitu. Bau atau sapi. orang. Iya itu. Iya. Katanya gitu. Tapi kalau misalkan yang di kota yang Lovelyn bahas itu sendiri, gimana? Soalnya saya nggak tahu. Saya belum pernah ke India, makanya saya bingung gitu loh. Kasih. Oke, Vansa, di sini Shirley juga ingin bertanya nih. Silakan Shirley. Tadi saya ada lihat di presentasinya Lovelyn kayak ada bahas tentang Chandigarh ini kan kayak pengen jadiin kota baru, kota yang menggambarkan modernisasi dan lain-lain, yang pokoknya kayak lebih bagus gitu. Saya awalnya sempat kepikiran, kan yang kita tahu ibu kota India itu kan New Delhi. Apa dengan pembangunan yang kota baru ini yang jelas tujuannya itu lebih mewah, lebih bagus, lebih modern, apa ya, ibu kotanya apa akan pindah ke Chandigarh ini? Lalu gimana nasibnya dengan New Delhi gitu? Thank you. Tunggu, saya boleh tadi tambahin nggak yang pertanyaan saya? Oh iya, silakan. Nanti boleh bisa dijelasin nggak apa yang membuat Chandigarh ini, apa ciri khasnya itu? Ciri khas dari Chandigarh ini sama, ya maksudnya orang kenal Chandigarh ini dengan bukan sebagai modernisasi tapi dengan yang lainnya itu apa selain modernisasi kenalnya? Oke. Plus sama kebersihannya, maksudnya gini, apakah kayak kebersihan dan keamanannya lebih ditingkatkan atau kayak yang lain-lainnya gitu loh, yang kayak pokok-pokok gitu.
Ada yang lebih ditingkatkan atau cuman kayak pembangunan kayak gedung-gedungnya sama modernisasi teknologi yang ditingkatkan doang? Oke.